kebenaran lagu ini ya Tuhan, bahwa satu hal yang kami percaya adalah bahwa kami aman di dalam Tuhan. Bahwa kami aman di dalam perlindungan Tuhan, bahwa kami aman di dalam hadirat Tuhan. Dan inilah keinginan kami ya Tuhan, supaya dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam hari-hari kami, dalam segala sesuatu apa yang kami kerjakan dan lakukan, kami betul-betul ada di dalam hadirat Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, bahkan kami membawa hadirat Tuhan kemanapun kami pergi. Kami rindu Tuhan ketika kami ada di suatu tempat, orang-orang dapat merasakan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Inilah kerinduan hati kami ya Allah, bahwa dalam apapun yang kami kerjakan dan lakukan, ada tangan Tuhan di situ, ada hadirat Tuhan di situ. Bapa, kami rindu bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap segala sesuatu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami mencintai Engkau. Kami rindu bertumbuh bersama di dalam Engkau. Kami rindu iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami ingin lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan pada sore hari ini, malam hari ini, kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu, kami akan semakin mengenal Engkau. Kami akan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Oleh karena itu pada saat ini, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita ketemu lagi sore hari ini dan dengan tema yang berbeda. Ini agak sedikit spooky temanya, agak sedikit serem. Ini terikat sumpah gitu. Ini waktu saya dapetin jadwal ini gitu, terikat sumpah gitu, saya agak merinding sedikit gitu. Saya keingetan dukun malah jadinya. Tapi masa iya kita khotbahin soal dukun gitu. Nih ngomong-ngomong soal sumpah, ini memang karena mungkin bisa jadi kata sumpah yang kita kenal sekarang, yang biasa kita pakai pergunakan sekarang itu memang nggak seperti dulu makna sakralnya gitu. Yang terkenal dari, kalau andai kata keingetan tentang sumpah, apa yang pertama kali kepikiran orang? Yang pertama kali kepikiran biasanya kata sumpah pocong gitu kan ya. Ini gara-gara ada satu, nah ini dia nih, ditenarin sama dia lagi sekarang. Sumpah pocong lagi tahun 2000 berapa ya, dia ngomong kayak gini nih, 2013an lah kira-kira. Dan pada waktu itu heboh ngetren gitu di mana-mana, ngebully habis gitu orang ini. Dan ini gara-gara dia nih, jadi keingetan sumpah pocong. Tapi ada hal yang lain lagi gitu kan ya. Selain sumpah pocong, yang paling terkenal lagi namanya sumpah pemuda. Cuma sumpah pemuda sendiri juga ada degradasi makna sekarang. Karena dari tahun ke tahun, tahun 1928 sumpah pemuda, soempah pemuda. Tahun 2000 sumpah pemuda, tahun 2011 jadi begitu tuh. Tahun 2013 sumpah mie apa? Tahun 2014 sumpah sakitnya tuh di sini gitu. Jadi sumpah sendiri itu ada semacam pergeseran makna, dan makin lama kayaknya sumpah itu jadi nggak sakral, suatu hal yang biasa dan kita pergunakan sehari-hari. Padahal dalam hukum Indonesia aja sumpah itu diakui itu. Ini ada diatur dalam hukum perdata. Kalau saya nggak salah nih, mesti tanya ke Rusmin. Saudara tanya ke Rusmin nih. Dan oh by the way, ngomong-ngomong soal sumpah, saya juga pengen sumpah gitu. Sumpahnya gini, saya pengen punya baju impian yang pengen saya pakai sampai hari ini tapi belum kesampaian. Ini bajunya nih. Ini baju cita-cita. Saya lagi kepikiran ya, apa saya beli aja gitu sekarang ya. Terus siapa tahu saya pakai di depan cermin, siapa tahu kan jadi kelihatan lebih kurusan sedikit. Tapi memang belum kesampaian sekarang. Ya mungkinnya kesampaian sekarang nih baju yang satu lagi nih, yang mungkin bisa saya beli. Ini posisi sekarang. Nih kalau ini benar pakai sumpah. Sumpah aku pernah kurus. Bener-beneran pernah kurus. Kalau saudara ngelihat saya sekarang, mungkin saudara nggak percaya kalau dulu saya pernah kurus. Kalau saudara nggak percaya, saya kasih tunjuk buktinya. Nah, coba saya yang mana coba? Yang paling pojok sebelah kiri itu saya tuh. Bandingin dengan saya sekarang. Emang kelihatan lebih ganteng sama lebih bos sekarang sih ya. Tuh yang saya sebelah pojok. Itu saya lagi SMA, memang lagi SMA tuh tahun
sekitar tahun 97, 98 gitu. Itu lagi krismon nih, memang kelihatan kayak kurang gizi sih memang ya. Wah, ya lagi krismon mungkin gitu. Jadi tapi intinya kan gini. Oh, ini gara-gara foto ini. Ini foto ini beberapa waktu yang lalu di tag sama teman SMA saya dan pas saya ngeliat lagi ganteng banget saya di situ. Terus saya kasih unjuk istri saya gitu dan saya kamu mau ngelihat foto saya dulu nggak? Pas saya kasih unjuk gitu dia gitu ya, ngakak dia. Ngakaknya bukan ketawa biasa, nggak terbahak-bahak. Wow gitu-gitu deh. Saya senang sih ngebuat istri saya bahagia dengan cara seperti itu sebenarnya. Dan dia ngakak terus dia ngomong gini, Cinta, kamu tuh cupu banget ya. Dan karena saya orang kuno gitu, saya nggak tahu tuh cupu itu apa gitu. Jadi saya mesti buka Google gitu. Ketik kata cupu dan cupu tuh ternyata culun punya. Dia bilang kamu tuh nggak amat sih, dekil, hitam, begeng gitulah kira-kira. Dia lebih seneng ngeliat saya sekarang yang energik gitu, yang tampan, ganteng gitulah kira-kira. Tapi lihat bagaimana sumpah saya pernah kurus aja mesti pakai kata sumpah. Saya pernah gemuk aja mesti pakai kata sumpah gitu ya. Dan kita tuh kehilangan makna dari kata sumpah yang sebenarnya. Padahal di dalam Alkitab kata sumpah itu sebenarnya suatu kata yang sakral yang berhubungan dengan perjanjian. Ini yang udah kita bicarakan pada minggu yang lalu gitu. Kata yang dipergunakan dalam perjanjian lama untuk kata perjanjian adalah berit. Ciri berit itu ada perjanjian antara dua pihak, bisa sejajar atau enggak sejajar. Sejajar itu untuk sama rekan kerja, perjanjian dagang, tapi enggak sejajar bisa perjanjian antara raja dengan rakyat, atasan dengan bawahan gitu ya. Dan biasanya perjanjian ini punya token, punya tanda. Tandanya itu bisa semacam batu peringatan, bisa surat menyurat atau tukar-tukaran barang. Contoh yang paling nyata dalam Alkitab atau tukaran barang itu adalah antara Daud dan Yonatan. Jadi Daud dan Yonatan itu saling tukar-tukaran barang. Itu dia tukaran ikat pinggang. Jadi Daud kalau ikat dia pakai ikat pinggang Yonatan gitu misalnya. Dia tahu persis bahwa saya ini telah mengikat perjanjian dengan Yonatan gitu ya. Jadi ketika dia melihat token di dalam rumahnya ini adalah barang Yonatan, dia selalu teringat akan perjanjiannya dengan Yonatan. Jadi ini ada tukar-tukaran barang gitu ya. Ini boleh juga sih ditiru gitu ya. Nanti saudara pulang yang buat pacaran dia tukar-tukaran barang deh kan. Supaya engkau ingat aku sayang katanya. Tapi ada yang ketiga itu ini bentuk perjanjian yang paling tinggi. Bentuk perjanjian yang paling tinggi itu adalah perjanjian darah orang nyebutnya. Nah perjanjian darah itu apa sih? Perjanjian darah itu blood covenant adalah perjanjian yang paling tinggi dan gak bisa dibatalin. Sampai salah satu pihak meninggal dunia. Tuh, itu perjanjian darah. Perjanjian darah itu malah saking tingginya sampai begini. Kalau andai kata saya mengikat perjanjian dengan seseorang, maka hubungan saya dengan orang itu lebih erat, lebih dekat dibandingkan dengan hubungan saudara. Kalau saya mengikat perjanjian dengan si A gitu misalnya, maka hubungan saya dengan A itu harus lebih tinggi komitmennya dibandingkan hubungan saya dengan adik saya atau dengan kakak saya. Kok bisa begitu modelnya? Bagi orang kuno Timur Tengah zaman dulu ada istilah yang bilangnya blood is thicker than milk. Darah itu lebih kental daripada susu. Hubungan saya dengan adik dan kakak saya itu sebenarnya hubungan susu, satu susu ibu bagi orang zaman dulu. Tapi kalau andai kata saya mengadakan suatu perikatan perjanjian darah dengan seseorang, maka perjanjian itu yang harus diutamakan dibandingkan hubungan saudara. Sampai begitunya, udah gila juga ya. Dan bentuk perjanjiannya macam-macam. Caranya, kalau orang itu pertama ada yang membeset tangan, lalu dia giniin tangannya, gitu. Lalu bisa di nadi. Jadi saya beset nadi saya, dia beset nadi dia, dan kita tempelin gitu. Dari darah kita menyatu. Atau ada cara lain di dalam Alkitab yang dipergunakan untuk perjanjian darah, yaitu Kejadian pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 10 dan 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya bacakan secara cepat teman saudara. Mohon maaf nih, sekarang kita agak banyak pelajaran ya. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku
seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semua itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkan bagi itu satu sampai yang lain, tapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta bersat suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Caranya orang zaman dulu itu mengikat perjanjian darah, orang Israel mengikat perjanjian darah adalah dengan cara modelnya kayak begini. Ada hewan yang dipotong jadi dua. Dipotongnya bukan begini. Jadi potong duanya bukan tengah, bukan. Potong duanya begini. Gitu. Jadi ini potong set gitu ya, terus dibuka, krak gitu kayak buka durian. Potong jadi dua, sisi satu sebelah sini, sisi satu lagi sebelah sini. Dan mereka yang mengikat perjanjian darah akan ngelilingin ngelilingin bangke hewan itu tuh, seperti angka 8. Sambil ngomong kayak gini, seandainya saya mengikat perjanjian darah, maka dengan si A, maka saya akan ngomong begini, saya akan berjalan keliling seperti angka 8 sambil saya ngomong, seandainya saja saya melanggar perjanjian ini dengan si A, maka hendaknya Tuhan menghukum saya mati seperti cara hewan ini mati. Jadi itu rada gila gitu sumpahnya. Dan uniknya kan gini, kalau andai kata saudara baca tadi kejadian pasal yang ke-15 tadi, Tuhan mengadakan perjanjian model kayak gini dengan Abraham. Kan lucu ya, kenapa mesti begitu ya? Ketika Tuhan mengikatkan dirinya sendiri kepada manusia, yakni Abraham. Ketika Tuhan mengikatkan dirinya sendiri, berjanji, bersumpah, mengadakan suatu perjanjian darah, dengan cara model kayak gini kepada Abraham, memangnya Tuhan nggak bisa apa cuma ngomong doang? Cuma ngomong, kamu akan menjadi seperti ini. Atau nggak ngomong kayak gini, dilarang mencuri. Hah? Nggak percaya kalau dibilang dilarang mencuri? Kalau kamu nggak percaya, cuger gitu ya, bisa kan ya, dari langit langsung sambar petir, kan gitu bisa aja ya. Kenapa coba Tuhan nggak mesti pakai perjanjian dengan manusia, gitu. Dengan cara manusia pula lagi, dia mengadakan suatu perjanjian. Ini sebenarnya demi manusianya. Tuhan nggak mau memaksakan kehendaknya kepada kehidupan manusia, dan sehingga dia menginginkan supaya manusia itu percaya dengan sendirinya, belajar menumbuhkan kepercayaan kepada Tuhan. Simpelnya begini, kalau andai kata kejadian itu terjadi pada saat ini, pada hari ini, maka Tuhan akan datang ke notaris bersama dengan Abraham. Tuhan datang ke notaris, yuk kita bikin perjanjian, tekan kontrak. Oke, kalau kamu percaya sama saya nih deh, bagaimana kamu mau percaya sama saya? Gimana caranya? Tuhan, kalau andai kata dalam hubungan dagang nih ya, kalau dalam hubungan bisnis ya, biasanya perjanjian yang kuat itu di depan notaris. Kalau kita bikin perjanjian di depan notaris, kamu percaya sama saya apa enggak? Percaya? Ya udah yuk, kalau gitu kita ke depan notaris. Tanda tangan di depan notaris. Kok masih kurang percaya? Mau lebih tinggi lagi enggak? Biasanya kalau bisnis to bisnis, kalau antar negara di depan presiden, mau kita tanda tangan di depan Presiden Jokowi? Tuhan melakukan itu supaya manusia itu percaya sama dia, menaruh harapan kepada dia bahwa apa yang diucapkan itu benar nyata. Nggak main-main, nggak sembarangan, tapi memang benar seperti itu. Benar, apa yang Tuhan katakan itu memang dia nih nggak lagi bercanda. Gitu. Dia pakai cara manusia supaya manusia bisa memahami bahwa apa yang saya lakukan ini sah di dunia kamu, sah di dunia saya. Saya mengikatkan diri saya. Walaupun sebenarnya saya nggak harus melakukan itu. Walaupun sebenarnya karena saya posisinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan manusia, seharusnya kamu percaya aja sama omongan saya. Memang kenapa? Kalau nggak percaya, saya timpukin satu-satu gitu, bisa aja nih. Tapi dia nggak mau melakukan itu kan. Dan di dalam perjanjian baru juga perjanjian ini terulang lagi. 1 Korintus 11 ayat 25 yang biasa kita bicarakan setiap kali kita perjamuan kudus, mengatakan seperti ini, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Lihat bagaimana Tuhan mengadakan perjanjian dengan kita semua. Dan korbannya adalah, kalau zaman Abraham korbannya adalah hewan, tetapi di dalam perjanjian baru Yesus Kristus sendiri yang menjadi korban. Itu perjanjian darah. Lihat nih, intinya seperti ini. Dia mengadakan perjanjian, ketika Tuhan mengadakan perjanjian darah dengan kita, korbannya Yesus Kristus,
Maka sebenarnya dia lagi bicara begini, kamu itu spesial dalam kehidupan saya. Hubungan perjanjian kita dengan Tuhan membuat kita tuh lebih dekat banget sama Tuhan, yang hubungannya itu lebih tinggi daripada hubungan kekeluargaan. Lebih tinggi dari hubungan adik kakak, lebih tinggi dari hubungan anak dengan orang tua. Ketika Tuhan bilang, pada saat ini saya mengikat perjanjian dengan engkau, itu tuh kita tuh benar-benar ditarik masuk ke lingkaran Tuhan yang paling dekat. Saya ada di sini untuk kamu, dan kamu dekat dengan saya. Itu sebenarnya dia mau ngomongin. Dan karena saya terikat perjanjian ini dengan kamu, ini perjanjian tertinggi dan gak bisa batal. Gitu. Percayalah bahwa kamu tuh dekat sama saya, dan kedekatan ini itu melebihi kedekatan hubungan, kalau andai kata di dunia ini melebihi kedekatan hubungan keluarga. Tuh. Hubungan apa coba yang lebih dekat dibandingkan dengan hubungan yang lebih dekat dengan keluarga? Bagi kita, hubungan yang paling dekat itu adalah hubungan keluarga. Adik kakak, orang tua dengan anak, tetapi perjanjian darah melebihi itu. Dan ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan kita, kamu tuh lebih penting daripada yang kita anggap di dunia ini paling penting. Yang jadi pertanyaan gini, ada tambahan sedikit. Ini ada satu yang menarik soalnya dari ketika Roni Daud Simeon datang kemari gitu dan beberapa waktu yang lalu, dan dia lagi ngomongin soal ide tentang pernikahan. Ide tentang pernikahan dan dia ngomongin di gerejanya dia, pada waktu kita lagi ngobrol-ngobrol. Di gerejanya dia bilang, pernikahan itu ada perjamuan kudus. Jadi si pengantin itu ngambil perjamuan kudus. Lalu, kok begitu ya? Lalu dia ngomongin, dia punya reason itu. Ketika dia melakukan itu perjamuan kudus di tengah-tengah pernikahan. Karena bagi dia, pernikahan itu perjanjian darah. Korbannya Yesus Kristus. Kan tadi kalau perjanjian darah itu harus ada korban. Korban itu Yesus Kristus, saksikan oleh Yesus Kristus. Jadi ketika pasangan suami istri mengambil cawan dan roti, dia sebenarnya lagi mengikat perjanjian darah. Komitmennya lebih kuat dibandingkan komitmen saya dengan keluarga saya yang dulu. Gitu ngomongnya. Dan komitmen ini nggak bisa dibatalkan. Itu alasan dia ketika dia ngomong mengenai pernikahan dan idenya menarik sih sebenarnya. Idenya menarik. Yang jadi problem kan gini, kalau andai kata begitu kenyataannya, lalu mengapa Tuhan terasa jauh? Kalau memang karena perjanjian itu Tuhan, kalau karena perjanjian itu Tuhan kok bilang bahwa kamu tuh lebih dekat dibandingkan dengan hubungan kamu yang paling dekat dengan keluarga. Bagi hubungan kita dengan Tuhan tuh lebih dekat dibandingkan itu. Loh kalau begitu ceritanya, kenapa kok kita nggak ngerasa Tuhan? Kenapa Tuhan kok kerasa jauh? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat kitab Ratapan dulu. Dan kita akan lihat Alkitab menjawabnya modelnya seperti apa sih sebenarnya. Ratapan 5 ayat 20-22 mengatakan seperti ini, pertanyaan pertama ya. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Atau apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Ayat ini sebenarnya kitab Ratapan ini ditulis sesaat setelah kejatuhan Yerusalem. Ditulis oleh Yeremia untuk meratapi kejatuhan Yerusalem. Kitab Ratapan ini adalah salah satu dari antara dua kitab yang diakhiri dengan tanda tanya. Salah satunya lagi kitab Nabi Yunus. Kitab Ratapan itu nggak titik tuh akhirnya, tanda tanya. Jadi seakan-akan seperti sedang bertanya kepada Tuhan dan itu tidak terjawab di akhir kitab Ratapan. Dan pertanyaannya itu pertanyaan yang kritis sebenarnya. Pertanyaan yang sebenarnya masih diajukan oleh orang-orang pada saat sekarang ini. Pertanyaan yang kuat kalau kata saya bilang. Untuk menggambarkan hubungan dengan Tuhan. Kehilangan hubungan dengan Tuhan. Pakai 3 kata sebenarnya, di situ 2 kata, saya ralat. Yeremia menggunakan kata lupa. Dengan menggunakan kata lupa, tahu gini, kenapa sih orang bisa lupa? Yang pertama yang faktor U, mohon maaf ya kalau faktor U ya, kalau udah lupa mah udah lah ya. Dikasih minum apa juga, saya juga udah mulai kayak gini, udah mulai rada lupa gitu. Kadang kalau lupa kayaknya mesti dicas nih gitu, saya langsung lihat colokan gitu, kayaknya boleh setung tang gitu kali, supaya inget. Tapi itu faktor U, faktor penurunan memang fisik. Yang kedua lagi memang otak ini dirancang
memori yang ditaruh di otak itu dirancang faded. Nah, makin lama kalau nggak dipakai dia akan lupa. Gitu. Memang begitu. Tapi ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ini gara-gara guru SMP saya. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu guru SMP saya. Lalu tiba-tiba dia ngomong gini, Daniel kok kamu sekarang di sini? Saya kaget loh. Kaget gitu. Karena guru SMP saya masih bisa ngenalin nama saya. Masih tahu ini saya gitu. Saudara lihat kan saya yang dulu dengan saya yang sekarang kan bedanya ya. Yang dulu kan ganteng-ganteng gitu, terus ini kan ganteng luar biasa gitu. Terus tapi dia masih bisa ngenalin muka saya. Dia panggil nama saya, Daniel gini-gini. Saya kaget gitu. Terus tapi padahal dia ingat nama saya, padahal pas lagi dia nyapa saya lagi mikir, ini namanya bapak siapa ya. Lupa saya malah nama dia. Tapi saya tanya, kok bapak setelah sekian lama, saya SMP tahun 92 sampai 95. Ini bapak ini udah sekian lama gitu ya, kok bapak masih kenal saya, nama saya. Terus dia ngomong gini, saya emang gak mungkin lupa. Gak mungkin lupa murid-murid 2. Yang pertama, paling bandel, gak bakalan lupa. Gitu. Yang kedua, paling pintar, dia juga gak bakalan lupa. Terus saya ngomong, saya yang paling bandel apa yang paling pintar? Tapi kan gini ya, kalau saudara sedang-sedang aja, biasa-biasa aja, orang lupa. Kenapa? Gak penting soalnya. Ketika Yeremia pakai kata, Tuhan apakah engkau melupakan kami? Dia seakan lagi ngomong gini ya Tuhan, saya ini gak penting ya. Di antara semua kerjaan Tuhan yang gede-gede itu, ngurusin koruptor, ngebunuh narkoba gitu lah, ngatur alam semesta gitu ya. Yang gede-gede itu saya ini kecil banget kali ya Tuhan ya. Sampai Tuhan tuh lupa kali saya ada ya. Tuhan lupa kali saya pernah hidup ya. Tuhan lupa kali ya kalau saya ini lagi berjuang di sini. Gitu. Dia lagi nempatin diri dia itu kecil, gak signifikan, gak ada artinya apa-apa. Lupa. Kata yang dipakai kedua itu kata membuang. Ini membuang lebih gila lagi malah. Apa yang dibuang? Barang-barang yang gak berharga kan, sampah kan, yang gak ada nilainya kan. Kalau andai kata ada orang yang ngomong Tuhan, apakah engkau sudah membuang kami? Apa sih yang kepikiran? Orang itu lagi nempatin diri dia sendiri, Tuhan saya ini gak berharga ya di mata Tuhan ya. Apakah Tuhan saya ini begitu najisnya? Apakah saya ini begitu kotornya? Apakah saya ini begitu berbanyak dosanya? Apakah saya ini begitu haramnya? Apakah saya ini begitu gak bergunanya di hadapan engkau sehingga engkau membuang saya? Kata yang dipakai ketiga adalah marah. Apakah sebegitu hebatnya engkau marah? Apakah saya melakukan kesalahan yang begitu besarnya sehingga hukumannya harus sebesar ini? Itu adalah kata-kata yang sorry nih. Itu adalah kata-kata yang sebenarnya sering kita dengar pada saat-saat ini dan ada satu kasus yang saya ingin saudara tonton. Ini juga dikatakan oleh orang ini. Gitu. Boleh diputar nggak yang HIV 1? Mari kita lihat sama-sama. Pertama kali saya masuk tempat prostitusi itu, saya merasa keringat dingin, saya takut, saya merasa tetap ada perasaan itu tempat yang salah, saya tidak seharusnya ada di tempat ini gitu, ada rasa takut akan Tuhan juga sebetulnya gitu. Hanya pada saat itu saya membiarkan, saya lebih memilih ya ada untuk mendapatkan perhatian teman, semakin sering ke tempat itu. Bahkan ketika teman saya tidak ke sana, saya tetap ke sana sendirian. Saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri, ke Malaysia untuk mencari uang. Karena saya berpikir bahwa uang akan memberikan saya kebahagiaan. Saya ingin memberitahukan bahwa salah satu dari kalian ada yang tidak bisa berangkat. Dan saya ingin memberitahu kalau kamu yang tidak bisa berangkat. Karena kamu positif HIV. Saya merasa hancur, saya berkata kepada Tuhan, kenapa saya? Kenapa di antara berjutaan orang di dunia ini saya yang kena sakit HIV?
Yang saya tahu pada saat itu sakit ini tidak ada obatnya. Sakit ini banyak orang tidak suka dengan sakit ini karena stigmanya bahwa ini sakit orang-orang berdosa. Jadi saya merasa takut orang lain tahu dan saya merasa takut menjalani kehidupan saya. Sampai pada akhirnya tahun 2006, 4 tahun setelah vonis dokter itu, kondisi saya drop, tidak ada seorang pun yang tahu kondisi saya, dan sempat pada saat itu saya juga putus asa karena saya beberapa kali masuk ke rumah sakit karena mungkin tidak ada perawatan sama sekali, dan saya drop dan sempat saya berpikir untuk mengakhiri hidup juga karena saya takut bahwa orang lain tahu Kamu kenapa? saya meninggal dunia karena sakit HIV. Ya, kita stop dulu di situ ya. Kenapa saya? Dari sekian banyak orang, kenapa saya? Itu kan dia kan pertanyaannya dia juga nih. Kalau andai kata saudara menanyakan pertanyaan-pertanyaan model kayak gini gitu ya. Tuhan, apakah engkau lupa? Tuhan, apakah engkau membuang saya? Tuhan, apakah Tuhan marah sama saya? Pertanyaan-pertanyaan model kayak gini bukan pertanyaan-pertanyaan yang ditanya sama orang-orang yang optimis. Bukan ditanya sama orang-orang yang bilang bahwa saya ini kepala bukan ekor. Bukan ditanya sama orang-orang yang saya optimis akan masa depan saya pasti. Bukan tuh. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan model kayak gini ditanya ketika orang-orang lagi dalam posisi terbawah. Ini ditanya sama orang-orang yang lagi putus asa, putus harapan, patah hati. Orang-orang yang ngerasa bahwa dirinya itu najis, ngerasa bahwa dia itu sampah, ngerasa bahwa saya ini nggak punya masa depan, saya nggak tahu ada apa di depan sana dan saya nggak ngerti. Saya ini lagi ngapain, saya lagi ada di mana. Ini pertanyaan yang ditanya oleh orang-orang yang lagi kacau balau dalam hidupnya dan lagi dalam bahasa Mazmur, orang ini sedang berada di dalam lembah kekelaman. Saya nggak tahu sama saudara, tapi yang pasti gini, kalau andai kata saudara tidak pernah bertanya masalah-masalah ini, saya iri dengan saudara, jujur, saya iri dengan saudara, saya iri dengan hubungan saudara yang konsisten dengan Tuhan, iri dengan hubungan saudara yang selalu bersama-sama dengan Tuhan, yang selalu dekat dengan Tuhan, dan saudara merasa bahwa Tuhan betul-betul luar biasa menolong saudara, dan saya iri, benar, betul saya iri. Saya pernah ada di dalam posisi bertanya seperti ini dan gimana ya, saya merasa takjub dengan orang-orang yang kuat gitu. Tapi orang-orang yang bertanya model kayak gini nih sebenarnya lagi orang-orang yang menyatakan dirinya rapuh, menyatakan dirinya itu fragile, menyatakan dirinya itu sebagai orang yang gampang remuk, gampang pecah. Kalau barang tuh kalau anda kata dipegang sedikit ya dipecah gitu. Hancur. Kalau andai kata ada yang bertanya seperti ini, lalu apa? Apa jawaban Alkitab terhadap orang ini? Sebenarnya ratapan ini, pertanyaan dari ratapan pasal akhir ini sebenarnya dijawab di ratapan pasal yang ketiga. Orang ini sebenarnya ngejawab sendiri dari pertanyaannya. Cuma mundur 2 pasal. Ratapan 3 ayat 21-23 mengatakan model kayak gini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, kuperhatikan ya, pay attention. Oleh sebab itu aku akan berharap. Apa yang saya perhatikan itu akan membuat saya berharap. Apa sih ya yang diperhatikan? Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saya suka dengan versi The Message-nya, bahasa Inggrisnya. Tapi satu hal yang saya ingat dan terus ingat. Saya memegang itu, keep a grip, gimana ya? Itu jadikan satu pegangan pengharapan gitu. Bahwa kasih setia Tuhan gak akan pernah habis. Dan kasihnya yang penuh dengan belas kasihan gak akan pernah kering. Mereka diciptakan baru setiap pagi, besar
kesetiaan. Ingatlah bahwa inilah yang membuat kita berharap ada kasih setia Tuhan. Sebenarnya apa hubungannya dengan sumpah yang tadi perjanjian dengan yang tadi kita ngomongin di awal? Kata kasih setia itu sebenarnya berasal dari kata Ibrani keset, kayak bukan kesetan ya. Tapi kata Ibrani keset yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu loving kindness. Pertama kali di Coverdale Bible tahun 1500-an sekian, betul ya. Lalu dipakai oleh semua versi setelahnya. Tapi sebenarnya dan di Indonesia diterjemahkan sebagai kasih setia. Tapi sebenarnya dua terjemahan ini nggak tepat sebetulnya untuk menggambarkan keset. Baik loving kindness maupun kasih setia. Karena keset ini nggak ada padanan katanya. Sehingga dalam bahasa Inggris itu penerjemah bahasa Inggris harus mengeluarkan kata baru. Yang sebenarnya nggak ada di kosakata bahasa Inggris sebelumnya. Loving kindness. Dan penerjemah lain bahasa Indonesia juga harus mengeluarkan kata baru. Yang sebenarnya nggak ada di dalam kamus bahasa Indonesia sebelumnya. Yaitu gabungan dua kata. Kasih dan setia, sehingga memunculkan satu frase baru yang sebelumnya nggak ada untuk menggambarkan kata keset. Sebenarnya keset itu apa sih? Keset itu kayak gini modelnya. Kalau andai kata dalam satu perjanjian, saya mengikat perjanjian dengan si A lagi. Lalu si A ini tidak menepati perjanjiannya. Dia gagal memenuhi perjanjiannya, tetapi saya ketika melihat bahwa dia tidak menepati perjanjiannya, saya tetap menepati perjanjian saya. Itu keset. Walaupun salah satu pihak gagal total, tapi pihak saya nggak berpengaruh. Saya tetap memenuhi perjanjian saya. Walaupun di sebelah situ nggak memenuhi perjanjiannya. Itu keset. Kesetiaan terhadap perjanjian. Makanya diterjemahin ke bahasa Indonesia apa padanan katanya. Saya suka sebenarnya terjemahan lain. Dia tuh menimbulkan kata jadi kayak gini. Itu kesetiaan terhadap perjanjian yang didasarkan terhadap cinta. Itu kasih setia. Kenapa Tuhan melakukan itu? Semata-mata karena cinta. Kata keset diterjemahkan seperti yang disematkan kepada Tuhan seperti menunjukkan gini, kesetiaan, kegigihan, ketabahan, kekukuhan. Tuhan memegang perjanjiannya walau kita gagal memenuhi kewajiban kita. Ringkasnya, Tuhan tuh keras kepala. Keras kepala. Walaupun dia tahu bahwa kita ini gagal memenuhi perjanjian kita, dia tuh tetap keras kepala memenuhi perjanjian. Enggak goyang, tetap kukuh, tetap kokoh, tetap teguh, tetap pokoknya saya akan memenuhi perjanjian saya walaupun di pihak sono gagal total gitu. Agak-agak keras kepala. Kalau dalam dunia kita karena nih, Tuhan tuh ada oon kali ya. Kan sebelah situ udah gagal memenuhi perjanjiannya, kenapa sih? Nggak bakal digoyang, nggak bakal mau digoyang. Pokoknya saya akan memenuhi perjanjian saya. Itu keset. Dan ketika kita peratapan ngomong bahwa tak berkesudahan, kesetnya Tuhan. Dia lagi bilang bahwa walaupun dari pihak kami orang Israel telah gagal dan ini hukumannya. Walaupun dari pihak kami telah tidak mampu memenuhi perjanjian kami kepada Tuhan. Tapi satu hal yang saya ingat. Bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Kesetiaan Tuhan terhadap perjanjian itu gak akan pernah pupus, gak akan pernah hancur, gak akan pernah habis. Walaupun saya gagal total. Dan ini diulang-ulang di dalam Alkitab. Ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Allah itu tetap memenuhi perjanjiannya. Saya kasih 3 ayat yang bisa tolong dimunculin. 2 Raja-Raja 13 ayat 23, 1 Tawarin 16 ayat 15, Mazmur 89 ayat 35. Tapi Tuhan mengasihi serta menyayangi mereka dan Ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham. Diulang lagi. 1 Tawarik, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Akan firman-Nya perintahkannya kepada 1000 angkatan. Mazmur 89 ayat 35 mengatakan aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Lihat, ini sebagian kecil, fragmen kecil dari begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang memegang perjanjiannya. Dia adalah Allah yang setia. Kita tuntaskan video yang tadi ya. Bintang tolong nggak bisa diputar yang kedua, HIV yang 2. Kita lihat nih. Apakah Tuhan betul-betul Tuhan yang memegang perjanjiannya? 2
2 kali saya membaca Injil Yohanes dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir. Ada satu kisah atau satu ayat yang menjadi rema buat saya pada saat itu, yang terngiang-ngiang di pikiran saya, di mana kisah tentang Thomas melakukan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di situ Tuhan berkata, ketika Thomas sudah percaya dan Tuhan membuktikan kebangkitannya, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Dan di situ seolah-olah Tuhan berbicara kepada saya, Sandi, percayalah meskipun saat ini engkau belum mengalami kesembuhan. Saya menangis jadi-jadinya seperti anak kecil. Saya menangis, sangat menangis, tapi nangis itu saya merasa damai sejahtera. Dan di situ saya sambil menyanyi, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dan disitulah saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sanggup sembuhkan aku, tapi aku sembuh nggak sembuh, Engkau tetap Tuhanku. Sambil saya terus menyanyi lagu Dia sanggup, saya menangis, saya sangat menangis. Tapi di situ saya merasakan bahagia, di situ saya merasakan beban saya hilang. Disitulah saya merasakan ada damai sejahtera pertama kali dalam hidup saya. Dan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan masa depanku, aku serahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Bahkan saya katakan aku ingin lebih mengenal dan mengasihi Engkau Tuhan. Kebutuhan saya pada saat itu bukan kesembuhan lagi, tapi saya ingin lebih belajar mengenal Tuhan, ingin belajar lebih dekat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan pada saat itu. Awalnya saat saya divonis oleh dokter tahun 2006, CD4 saya 4 dan itu sangat kritis. Di bawah 200 itu adalah AIDS dan sudah banyak penyakit-penyakit. Tapi pada saat itu CD4 saya 4. Dan puji Tuhan semakin hari semakin baik. Dan beberapa bulan yang lalu saya cek CD4 saya dan CD4 saya sudah lebih di atas 500. Sedangkan orang normal itu sekitar 350-400. Dan juga saya pernah cek Vilarut, cek untuk jumlah virus, dan hasilnya adalah tidak terdeteksi virusnya. Dan itu membuat saya sangat bersyukur. Saya semakin yakin bahwa saya semakin dipulihkan oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur karena Tuhan memakai saya. Saya merasa hidup saya berarti saat ini. Saya merasa bahagia. Tuhan sudah mengisi kekosongan saya. Dulu saya merasa tidak berarti, sekarang saya merasa hidup saya berarti. Dia telah melakukan kesalahan besar, berzina dan segala macam, dan dia divonis HIV. Tapi ketika dia kembali, ini saya bukan ngomongin soal pemulihan yang terjadi, kesembuhan yang terjadi. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tetap berpegang teguh kepada perjanjiannya. Dia kembali kepada Tuhan. Kalau andai kata saudara dengarkan yang khotbah yang minggu lalu mengatakan bahwa ingat loh, ada konsekuensi yang terjadi ketika kita meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Ketika kita lari daripada Tuhan, ketika kita tidak mau berada di dalam lindungannya Tuhan, akan ada konsekuensi yang terjadi. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Ratapan 3:31-33 mengatakan seperti ini. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, bukan berarti susah itu nggak ada. Bukan berarti bahwa Tuhan tuh nggak pernah mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Dan bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak pernah menghukum. Tidak. Ada kalanya dia menghukum dan ada kalanya dia mengizinkan hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Lihat, kata keset muncul lagi di sini. Karena tidak dengan rela hati ia menindas. Dia tuh dan merisaukan anak manusia. Dia tuh ketika dia menghukum, dia tuh nggak enak, dia tuh nggak happy dan nggak nunggu waktu ketika menghukum seru. Wah, kesempatan nih, mana gue tunggu dari dulu nih, gue pengen hajar nih orang kayak gitu. Nggak kayak gitu modelnya. Tapi ketika dia menghukum dengan hati yang sakit sebenarnya. Dan ketika dia mendatangkan kesusahan, dia tuh mendatangkan dengan dia tuh mengizinkan hal itu terjadi dengan hati yang nggak enak gitu. Ini mungkin bayangannya saya nggak tahu nih, saudara. Saya punya anak gitu dan ketika anak saya masih kecil sih, tapi kalau anak bandel gitu ya, dan Rere gitu ya namanya Adria Renan, panggilannya Ray.
pray gitu. Ketika saya menghukum dia gitu, hati saya sebenarnya nggak enak sebenarnya. Dan bagi dia juga nggak enak, nangis. Tapi bagi saya melakukan penghukuman itu tuh bukan karena saya dendam sebenarnya, tapi karena hati saya juga nggak enak rasanya. Tuhan tuh mungkin modelnya kayak gitu. Saya suka versi The Message-nya, Ratapan 3, 3-33. Lihat nih ayat yang ke-32-nya. If he works severely, he also works tenderly. Ini yang mau saya tekankan. His stockpiles of loyal love are immense. Stockpile itu tumpukan, timbunan. Jadi Tuhan tuh menimbun kasih setia, loyal love. Dan timbunannya itu banyak, gede, immense, melimpah ruah, berkelimpahan. Kenapa kok pakai katanya berkelimpahan, immense, melimpah ruah? Kenapa nggak pas-pasan? Kenapa nggak cukup? Kenapa nggak ya seadanya aja? Gitu. Saudara tahu, ketika kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya telah melakukan satu kesalahan begitu buruknya, saya telah mungkin melakukan kesalahan making bad decision yang saya tahu saya nggak bisa balik lagi ke tempat saya semula, dan saya tahu mungkin hidup saya ini begitu bobroknya. Apakah saya masih diterima oleh Tuhan? Tuhan tuh nimbun kasih setia di gudangnya itu melimpah ruah. Khusus untuk saudara. Gak bakalan pernah habis. Melimpah ruah. Kalau secukupnya, pas-pasan. Ini melimpah ruah, lebih dari cukup. Dia nggak nimbun sedang-sedang aja, enggak. Banyak. Dan Tuhan menunggu kita untuk kembali. Tuhan menunggu kita untuk ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau menaruh pengharapan saya kepada Tuhan. Karena saya tahu ketika saya melakukan itu adalah satu-satunya sumber yang memberi kekuatan kepada saya. Percayalah bahwa Dia adalah Allah yang keset. Allah yang tetap memegang teduh perjanjian. 7 menit sisa waktu saya. Kita sedikit pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini ditanyakan sebenarnya oleh Habakuk 1 ayat 2-4. Ringkasnya gini nih, cepat nih saudara ya. Habakuk 1 ayat 2-4 ringkasnya, dia lagi bertanya apakah Tuhan itu Tuhan yang adil apa enggak. Ini dia nih yang paling pusing sebenarnya. Kalau andai kata saudara tanya sama saya, mengapa kok terjadi model kayak gini ya? Mengapa? Itu pertanyaan paling pusing di kepala, benar. Rambut saya rontok nih kalau mulai ngedengar begitu. Dan kelihatannya kalau di antara pendeta yang paling tipis rambutnya mungkin gara-gara kebanyakan ngedenger yang beginian gitu ya. Ko Fencung mungkin yang paling banyak kedengar karena dia yang paling botak di antara kita semua. Dan ini memusingkan gitu kalau andai kata kita mesti ngejelasin semua tindakan Tuhan. Dan kita bilang bahwa ini kan pertanyaan mengapa Tuhan, itu pertanyaan paling susah buat dijawab. Ketika Tuhan bertindak nggak masuk akal gitu. Ketika Tuhan kok bertindak nggak masuk hitungan kita gitu. Bahkan kucing aja nanya, Tuhan kenapa saya jadi kucing? Dan hal-hal yang begini terjadi. Bisa tolong diputerin nggak yang video anak Down syndrome 1? Ini kita lihat nih, ini juga pertanyaan yang diajukan oleh si ibu ini. Saya waktu hamil Aurel, saya nggak ada kendala apapun, nggak ada kelainan apapun gitu. Dari hasil USG juga kayaknya normal-normal aja. Dan ternyata waktu itu lahir, karena dia lahir subuh, dia lahir waktu itu dalam keadaan badan yang biru tua sekali gitu badannya. Dan waktu itu mungkin dengan praduga dari dokter kandungan yang lahir subuh itu bilang, oh ini bayinya kedinginan katanya, ayo kita angetin dulu ya. Dan saya nggak menduga apa-apa, tapi saya ingat waktu itu Aurel itu lahir nggak nangis, dan setelah ditepuk pantatnya baru nangis. Itu cuman 3 kali saya ingat sekali nangis, cuman wah udah aja gitu. Lalu mungkin sejam setelah itu dokter anak membawa Aurel, dibawa dengan suster, tapi mukanya ditutup dengan kain putih gitu, semua ditutup. Saya bilang, dokter kenapa? Anak ibu Down syndrome.
Begitu saya tahu bahwa anak saya adalah seorang penyandang Down syndrome, jelas itu membuat saya terpukul sekali gitu. Yang saya pertanyakan gitu sama Tuhan, kok gue sih gitu kan? Kenapa sih harus saya sih gitu? Saya sering gitu. Saya terbangun malam, saya marah sama Tuhan gitu. Dan itu beberapa kali terjadi. Apalagi kalau melihat kondisi Aurel waktu itu, anak Down syndrome ini kan hipotonus, jadi otot-ototnya lemah, dia tidak bisa mengunyah, dia tidak bisa waktu dia bayi nggak bisa nyedot susu gitu. Jadi kalau dia nangis malam pengen susu, itu saya suapin dengan sendok, nggak bisa cuma dikasih dot terus disuruh ngedot sendiri. Nah itu timbul kemarahan saat tengah malam, capek seharian bekerja gitu kan, masih harus mengurus anak yang ya kasarnya nggak bisa apa-apa, dan dia memang sangat nggak bisa apa-apa. Kenapa saya? Kenapa ini terjadi? Saya nggak salah apa-apa loh Tuhan, lo tiba-tiba kebubrokannya begitu. Dari semua. Kalau saudara tanya pendeta, tuh pendeta sudah degan tuh, ngomong apa ya? Tapi ini kenyataannya kan begini, kita sebenarnya melihat hanya satu bagian kecil dari semua lukisan yang besar. Kita cuma ngelihat satu bagian yang sempit, satu bagian yang kecil dari keseluruhan gambar, sedangkan Tuhan lagi ngelihat keseluruhan gambar. Pada suatu hari nanti, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mungkin bisa ngelihat bahwa ini loh maksudnya. Kalau andai kata ini terjadi, ini loh maksudnya. Tapi kita pada saat ini, kita ini kayak semut di lukisan Rembrandt. Ini ada ilustrasi yang menarik yang kemarin saya baca. Kita ini kayak semut. Kalau andai kata, saudara tahu Rembrandt itu seorang pelukis yang terkenal, dan karya tulisnya itu mahal-mahal, masterpiece. Dan ketika dia sedang melukis, bayangkan kalau andai kata kita jadi semut di kanvasnya. Ketika dia ngelihat Rembrandt pakai hijau gitu ya, ini orang pakai hijau. Terus ganti lagi jadi ungu, ini orang pakai ungu lagi, ganti lagi jadi merah. Ini orang pakai merah, nggak konsisten nih orang nih, orang gila. Mungkin si semut ngomong kayak gitu, si kita ini nih. Tapi dari Rembrandtnya, dia tuh ngelihat suatu hal yang besar yang sedang dia bikin, dan orang-orang yang ngeliatnya, wow, lukisan ini masterpiece. Tapi kita cuma ngelihat satu fragmen kecil dalam kehidupan, suatu hal yang kecil di dalam kehidupan, lalu kita bilang bahwa Tuhan itu nggak adil. Tapi apakah benar begitu? Apakah benar Tuhan nggak adil? Dan kita menghakimi Tuhan hanya karena satu atau dua kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, atau pada suatu titik penting di masa lalu. Yang benar juga adalah Tuhan tidak dibatasi oleh apa yang kita pikirkan harus dia lakukan. Kenyataannya adalah jikalau Tuhan selalu melakukan apa yang kita lakukan, dia mungkin bukan Tuhan Alkitab. Karena Tuhan tidak selalu melakukan apa yang kita minta dia lakukan. Dan dalam percakapan saya dengan seorang mahasiswa gitu, dua orang mahasiswa, karena saya diminta untuk mengajar. Dalam ngomongin soal Tuhan, saya bilang begini, jangan salah ya. Pasti kalau ngomongin soal Tuhan, nggak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan Tuhan 100%, nggak ada. Jangankan ini, saudara tanya aja yang udah 30-40 tahun nikah, bisa nggak ngejelasin pasangan hidupnya 100%, pasangan hidupnya kayak apa? Nggak bisa. Tapi kalau apa yang bisa dijelasin 100% ini kayak gini jadinya. Saya punya smartphone. Saya ngorek dulu. Smartphone ini bisa dijelaskan oleh si pembuat smartphone. Saya pakai suatu merek tertentu. Dan merek ini nih yang ngebuat ini bisa ngejelasin. Ini pakai perangkatnya apa aja, chipnya apa aja, jalurnya kemana aja, softwarenya apa yang bisa dilakukan. Yang bikin ini yang bisa ngejelasin 100%. Saudara, kalau andai kata ada orang yang ngaku sama saudara dan bilang, saya bisa menjelaskan Tuhan 100%, jangan percaya. Kenapa? Karena jangan-jangan itu Tuhan bikinan dia. Nggak ada yang bisa ngejelasin Tuhan 100%. Karena ada langkah-langkah Tuhan yang tidak terduga. Justru kalau bagi saya nih ya, kita butuh Tuhan yang memang melakukan hal yang tidak terduga. Kita butuh Tuhan yang lebih besar dari pikiran kita yang cupak ini. Kita butuh Tuhan dari pikiran kita yang terbatas ini. Kita butuh Tuhan untuk melakukan langkah-langkah yang kita nggak duga. Melakukan hal-hal yang kita bisa bilang, wow, kok saya nggak pernah kepikiran model kayak begini ya. Iya, karena Tuhan melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Seringkali kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita dan bilang bahwa saya mau Tuhan tuh berada di dalam lingkup pikiran kita karena ini yang waras, ini yang logik bagi saya. Tapi Tuhan nggak mau begitu.
Dia mau melepaskan diri dari kelungkungan pikiran kita dan bilang bahwa saya melakukan satu hal yang besar yang belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Dan kalau andai kata saya melakukan langkah-langkah hal-hal yang kamu gak kepikiran, mohon maaf. Tapi kamu nanti akan melihat hasilnya kok. Seperti apa? Kita lanjutkan lagi ya. Video anak Down syndrome tadi. Bisa tadi diputerin nggak video yang keduanya? 12 tahun menemani Aurel dalam segala keterbatasannya, tak pernah membuat Reni menyerah. Aurel adalah seorang anak yang sangat membanggakannya. Aurel juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Keterlibatannya pada dunia musik dan seni juga menunjukkan bahwa Aurel adalah anak yang berprestasi. Bahkan salah satu lukisannya berhasil menggoda hati seseorang untuk membelinya. Belajar melukis dengan bermain perkusi di satu tempat seperti sanggar gitu yang namanya Jendela Ide, yang memang mereka concern sekali untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Dan ternyata dia berkembang gitu, progresnya bagus sekali gitu ya. Dari konsentrasinya juga meningkat gitu. Nah, dia sudah pernah 2 kali pameran lukis. Yang pertama rame-rame, yang satu lagi pameran tunggal di Sabuga. Lalu untuk bermain perkusinya sudah beberapa kali juga ikut show seperti Bandung World Jazz, Spice Jazz Festival, lalu ada charity seperti yang Charity for Atambua yang macam-macam, dan sekarang dia lagi seneng les piano. Dan itu saya kaget sekali karena adiknya les piano, baru pertama kali itu dia bisik-bisik sama saya, "Ma, abang mau belajar piano. Ayo kita cari guru gitu yang mengerti untuk anak-anak seperti ini." Setelah dapat, dan dia lagi happy main piano sekarang. Kelemahan fisik bukanlah sebuah kekurangan yang harus terus diratapi, tapi justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang berharap kepadanya. Saya sebetulnya hanya pingin selain untuk Aurelnya sendiri, pasti dia bangga terhadap dirinya sendiri, itu yang paling penting. Dan juga mungkin untuk yang saya mau menunjukkan gitu ke orang-orang bahwa punya anak Down syndrome itu bukan kiamat kok. Ya. Kalau saudara tergoda untuk berhenti karena apa yang menimpa kehidupan saudara, ikutilah nasihat dari Habakuk ini. Habakuk menyatakan seperti ini, Habakuk 2 ayat 4 mengatakan seperti ini, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Apa yang membuat orang benar itu hidup? Imannya. Apa yang membuat kita hidup? Iman. Iman itu pilihan. Faith is a choice. Ketika Daud melihat kota Ziklag yang terbakar, dia mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ada kalanya kita harus menguatkan iman kita. Ingat tadi yang Ratapan mengatakan, ketika kita mengingat kasih setia Tuhan itu adalah tempat di mana kita bisa berpegang dan berharap. Pada akhirnya pilihannya ada di tangan kita kan. Apa kita percaya bahwa Tuhan itu ada Tuhan yang memegang penuh perjanjiannya, Tuhan yang setia, Tuhan tetap mengasihi kita walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita? Jikalau iya, kita punya tempat untuk berharap. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri.